agama, wakil sekretaris tokoh agama yang mewakili Hindu, Buddha, Katolik, bahkan Konghucu dan kekuatan. Alhamdulillah, puji Tuhan, dan tentu satu kebanggaan, kehormatan bagi kami BP2MI atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Insya Allah acara rapat koordinasi teknis ini sekali lagi tidak hanya penting tapi juga strategis. Di luar gedung ini, di luar ruangan yang kita beracara tanggal 3 hingga tanggal 6, dengan acara yang tentu secara moral harus kita pertanggungjawabkan karena dibiayai uang rakyat, uang negara, uang yang juga bersumber dari pekerja migran Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di tengah perubahan Undang-Undang 39 2004 ke Undang-Undang 18 2017, ini situasi yang memaksa berbagai regulasi turunan melakukan penyesuaian. Satuan organisasi tata kerja dilakukan pembenahan. Semua jajaran melakukan hal-hal yang harus adaptif dan bahkan kreatif terhadap perubahan dan tantangan zaman. Bagaimana sindikat penempatan ilegal terus bekerja, sehingga kita menyaksikan peristiwa-peristiwa yang tragis dan dramatis yang dialami oleh anak-anak bangsa para pekerja migran kita. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lainnya. Mereka yang mengalami kekerasan di tengah laut untuk menghindari proses hukum, tidak sedikit di antara mereka yang dilarungkan dan dibuang ke tengah laut. 2 tahun terakhir saya memimpin BP2MI. Kita telah menangani kepulangan di tahun 2020 kurang lebih 56.000 anak-anak bangsa yang harus dikembalikan dari negara-negara penempatan. Mereka disebut sebagai PMI terkendala. Selama 2 tahun kurang lebih kita telah menangani 980 jenazah anak-anak bangsa yang harus dikembalikan dari negara penempatan. Kita juga menangani 630 para pekerja migran Indonesia yang sakit di negara-negara penempatan yang harus dikembalikan ke tanah air kita. Ini ditandatangani MOU antara BP2MI dengan pemerintah kabupaten kota. Nah, ini dinamika dan pergerakannya cukup luar biasa pasca sosialisasi terkait Undang-Undang 18 dan 17. Ada kesadaran bersama yang terbangun bahwa tanggung jawab penanganan pekerja migran itu tidak hanya tanggung jawab pusat BP2MI maupun Naker, tapi tanggung jawab semua provinsi, kabupaten kota, bahkan desa. Nah, kesadaran ini yang ingin ya kita dorong. Kemudian tindak lanjutnya terkait MOU adalah bagaimana daerah bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan terkait pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Kedua, pengalokasian anggaran atau politik anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pertama, kita akan memotret peta jalan, apa yang dilakukan. Kedua, merumuskan kebijakan-kebijakan. Ketiga adalah menyatukan sikap dan tindakan di lapangan untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi tugas negara terkait baik penempatan maupun pelindungan.